Bali Jani untuk kita semua. Selamat sore, kami redaksi Bali Jani. Kali ini kami ketemu dengan Ibu Wida Supianti ya. Beliau adalah sekretaris daripada Vira, Perempuan Indonesia Raya. Bincang santai kali ini mengambil tema adalah perempuan Indonesia harus peka terhadap perkembangan zaman. Nah, di sisi lain, perempuan Indonesia dituntut untuk lebih peka dan peduli terhadap setiap detik perkembangan zaman, sehingga siap memberikan solusi kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, untuk persingkat waktu, kami akan langsung perkenalan langsung dengan Ibu Wida Supianti. Beliau adalah sekretaris daripada Vira, Perempuan Indonesia Raya, Kabupaten Buleleng. Selamat sore, Bu Wida. Selamat sore. Silakan perkenalkan kepada pemirsa Bali Jani, Bu Wida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu semuanya. Mohon perkenalan, nama saya Wida Supianti. Saya di sayap Partai Gerindra sebagai sekretaris Vira Perempuan Indonesia Raya, dan di DPC sebagai wakil sekretaris Kabupaten Buleleng. Dan saya pun kesehariannya sebagai ibu rumah tangga produktif, aktif, tidak hanya berdiam diri dan tidur. Ya, tapi peran utama Pak dalam sebagai ibu, sebagai rumah tangga, ya sebagai membantu bapaknya untuk membangun keluarga yang harmonis kan ya, Bu Wida ya. Karena kita tidak ketergantungan dengan kaum lelaki. Karena kalau menurut saya, perempuan itu harus bisa membantu dalam segi contoh ekonomi. Suami kendalanya seperti ekonomi, kita tidak harus berdiam diri kan. Kita harus membantu suami demi kelancaran keluarga, jalannya kesejahteraan di keluarga. Untuk masa depan anak-anak yang utamanya kan, itu kan memang sudah menjadi rahasia. Kodrat daripada perempuan ya dia. Bukan daripada perempuan, kita berkeluarga. Pasti yang dilalui seperti itu, anak menginginkan anak yang apa yang kita inginkan. Nah, untuk memperlancar keinginan apa yang kita inginkan untuk anak itu mau seperti apa, kita tidak harus menunggu suami. Jadi kita di sana harus berperan juga, di samping untuk mendidik anak, kita juga membantu perekonomian suami dan juga dengan cara membantu mencari nafkah untuk keluarga, mencari tambahan untuk keluarga, seperti itu. Kalau ini juga Bu ya, saya lihat Ibu sangat bisnis online itu sangat kuat sekali Bu, itu loh Bu. Bisnis online itu yang saya lihat Ibu sangatnya familiar di multi level ini. Apa sih, gimana mengatur Bu rumah tangga dengan multi level ini Bu, itu loh Bu. Awal saya yang pertama saya menikah itu karena kemarin. Ini kan lihat kamera Bu ya. Awal menikah karena saya dari orang tua sih ya, sudah dididik untuk menjadi mandiri. Dari umur 5 saya sudah dididik sangat mandiri dengan orang tua. Jadi begitu saya menikah, walaupun saya menikah muda saat itu, saya sudah siap mental, siap semuanya, saya sudah siap, pengalaman saya sudah siap saat itu. Jadi begitu saya menikah, saya mengikuti jejak ibu saya. Awal saya usaha sih jualan nasi sebenarnya. Yang itu saya geluti sampai saat ini sudah 15 tahun. Tapi yang eksis sekali itu saya dikenal dengan multi levelnya. Multi level saya yang dikenal sekali, hingga di multi level. Kalau di nasi kan saya perkembangan saya untuk diri saya sendiri, saya sendiri dan juga keluarga. Nah, kenapa saya memilih multi level ini? Karena di sini
tidak hanya untuk saya, tapi juga saya bisa membantu teman-teman. Ini membangun jaringan, jadi membangun jaringan ya. Teman-teman, Ya. khususnya juga perempuan-perempuan di luar sana, menarik, ayo kita bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak untuk saya, untuk teman-teman semua juga. Makanya dari sana saya tertarik, dan multi level ini juga bergerak di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu kan sangat dibutuhkan sekali kesehatan itu kan. Jadi saya tertariknya sih awalnya dari itu, karena di samping membantu teman-teman juga para perempuan di luar sana, saya bisa juga membantu sosial kemanusiaan bisa jalan jadinya ya. Semua jalan jadinya ya, kan ya, untuk ya, membantu betul. semuanya, untuk kesehatan juga jalan. Nah itu saya tertarik, itu selama saya gelutin 3 tahun, itu saya bisa membawa teman-teman sudah sampai reward ke Korea, reward ke Singapura, luar biasa nih. ke Ya. Berarti Ibu udah pernah keliling ya. di luar Indonesia juga ya? Ya, kemarin sempat ke Singapura. Nah untuk saat ini saya dapat reward ke Thailand, cuman saya keklaim dengan cash. Cash ya. Karena ada hal yang ya kebutuhan keluarga ya. Jadi saya klaim dengan cash saat itu, dan saat ini masih jalan gitu. Itu sih tertariknya di MLM. Nah, apa sih tantangan di dalam satu sisi multi level ini? Padahal jujur aja, membangun kesehatan dengan dari rumah sakit, obat-obat yang ini. Karena ini satu sisi membangun kemanusiaan, apalagi kesehatannya kan riskan sekali dan sulit gitu loh. Menurut Ibu gimana sih konsepnya, Bu? Kalau saya sih menjalani MLM ini ya, awalnya sih saya ingin membantu orang gitu aja. Saya ingin membantu orang dengan produk kesehatan ini, dan produk kesehatan ini sudah diuji kan, sudah diuji dan sudah diakui, sudah ada izin, sudah diuji. Makanya saya berani untuk menawarkan, dan itu sudah saya rasakan, dan teman-teman juga sudah merasakannya dari keluarga, dari teman-teman dekat juga sudah merasakan. Makanya saya berani memasarkan itu dengan cara saya hanya ingin membantu, dan pemasaran pun saya tidak ngotot. Jadi teman-teman sharing untuk kesehatan, saya coba ini, ayo coba ini yuk, siapa tahu nanti bisa ini. Nah seperti itu. Setelah dia merasakan produknya, setelah dia merasakan bagaimana sih produk ini, setelah dia merasakannya, saya ajak giring ke menjalankan bisnisnya untuk tambahan gitu, dengan modal sharingkan aja apa yang kita rasakan gitu. Ini pertanyaan kembali Bu ya, sesuai dengan tema adalah satu, peran perempuan Indonesia harus peka terhadap perkembangan zaman Bu. Dewasa ini Bu, apa sih peran perempuan dalam dunia politik Bu? Menurut Bu Wida sendiri Bu? Kalau di dunia politik sih saya ini sebenarnya seperti tergiring ya di dunia saya yang menjadi seorang ibu rumah tangga. Setelah itu sambil menjalani sebagai penjual nasi dan menyambi juga bisnis MLM. Nah tertarik saya di politik itu rasanya untuk kapasitas 30% dari kuota perempuan itu harus terisi ya, harus terisi di sana. Itu kan harus terisi dengan catatan dengan catatan harus 30% ini harus terisi kuota perempuan. Tapi di sisi lain saya beranggapan kesempatan perempuan ke politik itu jarang terjadi kan gitu. Iya, jarang terjadi. Jarang terjadi. Nah, pas kebetulan juga saya di politik menjadi sekretaris saya partai di PIRA. Saya harus berani totalitas ya. Nah, totalitas artinya untuk di ininya di sebagai perempuan ini kan harus aktif. Saya dikasih kesempatan, saya harus maksimalkan kesempatan ini agar tidak sekedar mengisi kuota perempuan aja. Karena banyak di parlemen itu kekurangan perempuan itu kan banyak. Karena mereka tidak dikasih kesempatan. Gendernya ini karena mereka tidak dikasih kesempatan. Itu sih kendalanya. Tapi dengan saya dikasih kesempatan ini untuk maju di
caleg, kebetulan saya caleg di Dapil Sukesade. Nah, saya itu manfaatkan semaksimal mungkin bagaimana kuota perempuan ini memang benar-benar 30% ada di parlemen. Nah, tadi dikatakan 30%, Pak, Bu. Jadi selama ini kan belum terwakili semuanya, Bu. Nah, menurut kacamata Ibu, apa yang menyebabkan belum, Pak? Apa masih kalah dengan apa belum segala sesuatunya selesai daripada kaum perempuan ini di dunia politik atau di parlamentaria, Bu? Bu. Menurut Ibu? Karena kalau menurut saya sih kurangnya kuota perempuan di parlemen itu karena dukungan keluarga juga ya. Iya, tidak ada restu daripada orang tua dan juga suami, dari suami ya itu loh ya. Terutama dari suami, karena sudah melekat kan politik itu keras ya, keras gitu. Ya. Politik itu gini, politik itu gitu. Tapi setelah jalani Bu, setelah masuk politik di dunia politik gimana Bu? Setelah saya jalanin, dunia politik ini seperti sosial lah ya. Sosial ya. Kegiatan sosial untuk saya, organisasi dengan kegiatan sosial. Kalau saya lihat. Iya. Tapi kodrat Bu sebagai ibu rumah tangga itu selalu utama Bu ya? Iya, selalu utama ya. Ya. Kalau di sini ya, walaupun saya jualan nasi gitu misalnya, terus terang saya tidak pernah masak. Jarang masak gitu maksudnya, karena saya berpikir gini, nah di bisnis ini kan MLM yang saya jalanin kan, saya kan ngebut untuk bantu teman-teman juga. Nah jadi untuk kesempatan untuk masak saya tuh nggak ada gitu. Saya Grab aja, hitung-hitung juga saya membantu Grab gitu. Kadang-kadang juga gitu ya. Kan gitu, membantu Grab. Saya beli pesan dengan teman-teman di online, bawain saya ini dong. Kan kebantu juga mereka dengan kita berbelanja di saling bantu ya, jadinya teman-teman yang jualan juga ada juga sesuatunya. Inilah satu tujuannya digitalisasi sekarang dengan perkembangan zaman, semuanya bisa dengan pasar yang betul-betul nasionalis sekarang itu lebih ya. Jadi semuanya bisa lakukan. Kembali ke pertanyaan Bu. Gimana Bu membagi waktu ini Bu? Ketika Bu di rumah tangga dan di lapangan Bu. Kalau saya membaginya ya tentu bagi dengan suami. Bagi dengan suami, kebetulan juga anak-anak sudah pada besar kan, sudah besar, artinya kewajiban saya 3M. Kewajiban saya 3M. Apa 3M? Mengandung, melahirkan dan menyusui sudah terlaksana. Sudah saya laksanakan. Ini luar biasa nih. Sudah saya laksanakan semaksimal mungkin di saat dia umur sampai 2 tahun kan. Nah setelah itu saya juga didik anak saya. Apa yang saya dapatkan dari orang tua itu yang saya jalankan untuk anak saya gitu. Karena bekal dari orang tua, saya 5 tahun sudah terbiasa dengan mandi sendiri, apa-apa saya siapkan sendiri. Nah itulah saya juga turunkan ke anak-anak gitu. Jadi begitu ada saya gitu, kalau pulang sekolah saya selalu buat surat, Bunda di sini ini uang untuk beli ini. Paling saya selalu bangun komunikasi ya, selalu bangun komunikasi dengan anak-anak. Karena saya buat grup lagi di ini di HP agar anak-anak tuh tahu Bunda di sini gimana nih. Nantinya di sanalah kita komunikasi. Gitu. Betul. Nah kembali ke politik Bu. Dengan adanya sekarang ini kan 2024 bulan Februari kan pemilu ini dilakukan. Sekarang sudah menuju ke bulan kedua di Februari. Gimana Bu, satu sisi persiapan Bu menjadi sekarang ini Bu menjadi pengurus juga dan juga menjadi caleg khususnya di Kecamatan Sukesade Bu. Gimana Bu ngatur strategi ini Bu dulu? Untuk ngatur strategi sih, nah kebetulan saya kan baru di dunia politik. Saya jalan sesuai porsi saya aja gitu. Nggak terlalu maksa. Tidak kaji mumpung Bu. Jadi caleg aja ada loh jalan. Nah, tapi tetap saya berusaha dengan porsi saya gitu, tidak memaksakan tidak memaksakan diri dan akhirnya bikin saya down kan gitu. Saya jalan sesuai porsi saya aja. Apa yang harus saya lakukan itu yang saya kerjakan. Nah, kenapa Bu milih Partai Gerindra Bu? Nah, karena di Partai Gerindra itu kan ada saya partai, yaitu Perempuan Indonesia Raya. Di sini perkumpulan para perempuan untuk mewakilkan aspirasi perempuan. Tapi setiap di Pira kita ada kegiatan, mungkin
Dan nanti pun saya ajukan, saya rencanakan juga biar setiap bulan itu ada sistem kayak arisan gitu. Jadi keterpanggilan teman-teman tuh membangun silaturahmi silaturahmi tidak besar walaupun hanya 10.000 gitu, artinya adalah mereka saya harus kesini setiap bulan, nah di sana kita mau membangun komunikasi sama teman-teman, apa kurang dari teman-teman itu. Soalnya kan yang tahu sekali naik turunnya ekonomi itu kan perempuan. Laki-laki kan cuma hanya ngasih ini gaji sekian, yang mengelola kan perempuan. Kurang lebihnya kan kita yang berusaha di sini bagaimana. Ini di penghujung Bu, gimana sesuai dengan tema perempuan di perkembangan zaman, bagaimana dengan perkembangan zaman ini dengan perempuan, gimana kesan-kesan Bu terhadap satu sisi pemirsa Balijani dan masyarakat Buleleng Pak, khususnya perempuan Bu. Udah Bu, silakan Bu. Ya, untuk apa maksudnya? Gimana Bu kesan-kesan Ibu terhadap pemirsa Balijani dan masyarakat Buleleng khususnya perempuan Bu, bahwa Ibu sebagai perempuan tuh sangat aktif di multi level dan kedua berani terjun di dunia politik Bu. Silakan Bu. Oh iya. Kalau menurut saya sih kita keluar rumah, artinya kita datang untuk berorganisasi saja itu sudah sangat luar biasa ya. Untuk saya kesannya untuk wanita yang saya ajak di MLM juga kan, saya selalu ngingetin ke mereka, kalian mengambil langkah kecil saja sudah sangat luar biasa gitu. Karena bagi saya kita untuk menjadi inspirasi banyak orang tuh tidak harus menjadi hebat dulu. Kalau saya selalu tekankan dengan teman-teman semua, kita untuk menjadi terinspirasi, kita menjadi inspirasi banyak orang tuh tidak harus menjadi hebat dulu, tapi kita biarkan orang lain terinspirasi dengan kita, dengan kesederhanaan kita, dengan apa adanya kita. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu semaksimal mungkin. Jadi jangan beranggapan saya belum melakukan sesuatu hal yang besar, tidak usah melakukan sesuatu hal yang besar. Dari hal kecil dulu kamu keluar berorganisasi itu sudah sangat luar biasa. Iya, itu aja. Ada yang lain mau disampaikan kepada pemirsa? Apa dengan semangat? Gimana perempuan harus maju gitu sana? Gimana Bu? Kalau perempuan tuh kebanyakan takut ya, kebanyakan tapi kita sesama perempuan jangan takut menyuarakan sesuatu kayak itu ya. Gitu. Karena kita tuh setara dengan laki-laki. Jadi jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi kendala-kendala di masyarakat, terutama di rumah tangga kan. Kita butuh untuk teman bercerita gitu, untuk saling menyemangati itu, untuk keluar. Marilah kita berorganisasi di sini. Organisasi itu tidak hanya untuk untuk saya mau kesini ke partai tuh jangan kepikiran sampai saya harus seperti ini, nggak usah. Artinya kita keluar aja dulu, bagi pengalaman lah di organisasi ini itu. Seperti saya tadi bilang itu kita ambil langkah kecil untuk menjadi besar gitu. Itu saja Pak, cukup ya? Oke, pertemuan kami bincang santai dengan Ibu Wida Supianti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam bincang santai lebih lanjut di tempat yang berbeda, di tatanan masyarakat. Dan ini apa yang dikatakan oleh Ibu Wida Supianti sangat menginspirasi kaum perempuan di Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sampai ketemu dalam bincang santai ke depan bersama redaksi Balijani. Selamat sore. Balijani untuk kita semua.